Siapakah nanti yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi? Who is the followers of Mahdi? Yang pertama Ahlus Syam, yang kedua Ashabu Rayatis Sud, yang ketiga Taifah Mansurah. Nah, dari sinilah akan lahir pasukan pembela Imam Mahdi, ya, pasukan muwahhidun, pasukan ahli tauhid, yang mereka juga akan membawa bendera hitam. Itu pertanda Imam Mahdi ada di tengah-tengah mereka. Ingat, Imam Mahdi akan muncul, perang di mana-mana, gempa di mana-mana. Itu ciri Imam Mahdi muncul. Dan ini tadi sudah kita bahas, darah tercecer di mata. Baik. Nah, lalu siapakah nanti yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi? Who is the followers of Mahdi? Nah, yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada 7 ulama dunia yang mereka berkumpul di saat ibadah haji telah ditunaikan. Hum yab'asuna an-Mahdi, an-Mahdiyah. Mereka mencari-cari Imam Mahdi. Maka 7 ulama ini Allah pertemukan. Di antara mereka bertanya-tanya, "Limadza tabhasu an-Mahdiyah?" Kenapa engkau mencari Imam Mahdi? Negara kami sudah kacau balau. Orang-orang yang berakal sehat kalah sama orang-orang yang berakal garis miring. Nah, seperti itu. Intinya begitu. Kezaliman di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana, berdarah-darah negeri kami, pembantaian sudah mulai terjadi. Kami yakin hanya Imam Mahdi solusinya. Oh, berarti nasib kita sama, negara saya pun begitu. Nah, begitu. 7 ulama ini negaranya mengalami nasib yang sama. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Maka mereka mencari-cari Imam Mahdi. Nah, seperti apa Imam Mahdi? Boleh kita bahas? Kita bahas dulu seperti apa Imam Mahdi, ya, biar kita kenal. Siapa tahu ada di Surabaya nanti. Kalau ada, WA saya kasih tahu. Baik, kita bahas dulu Imam Mahdi-nya. Yang pertama, satu dalil tentang pentingnya kemunculan Imam Mahdi. Laulam yabqa minad dunya ila yaumin atawwara dzalika al-yaum hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti. Andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja. Andaikan hari ini adalah hari terakhir sebelum hari kiamat, besok kiamat, la tawallahu dzalika al-yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti. Sampai diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Silakan kaji. Kita Hasan dan Husain Untold Stories, itu terjemahan karya Said Hasan Al-Husaini dari Iran, belum muslim. Nah, disebutkan Imam Mahdi itu dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Rajulun min ahli baiti, seorang laki-laki dari keturunanku, yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku. Rasulullah tidak menyebutkan persis siapa namanya, tapi yang kita kenal Rasulullah namanya siapa? Muhammad. Walaupun ada nama lainnya, tapi yang paling banyak disebut Muhammad. Bahkan yang Allah sebut di dalam Al-Quran Muhammad. Jadi kemungkinan besar nama beliau adalah Muhammad. Wa ismu abi. Nah, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Beliau namanya berarti Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian, kesemena-menaan. Hadis yang kedua. Nah, ini terpotong hadisnya. Ubasyirukum bil Mahdi. Aku berikan kalian kabar gembira tentang Al-Mahdi. Yub'atsu fi ummati, diutus di tengah-tengah umatku, ala ikhtilafi minan nas, ketika pertengkaran dan persengketaan manusia terjadi, perselisihan di mana-mana terjadi. Wa zalazila, dan terjadinya banyak gempa bumi di dunia ini. Fayamlul arda qistan wa adlan kama muliyat zulman wa jawran wa zulman. Baik, ini sudah kita bahas. Banyak hadis sahih menerangkan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Saya Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Ini adalah salah satu ulama pakar hadis yang masih ada sampai saat ini. Berita terakhir saya dengar beliau masih hidup di Madinah. Pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi yang kemudian menemukan ada kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi, dan tidak kurang dari 36 hadis menukilkan hadis tentang Imam Mahdi.
Di antaranya ada Sunan An-Nasai, Abu Daud dan sebagainya. Sehingga derajat hadisnya mutawatir ma'nawi. Ini hadis berikutnya. Yakhruju fi akhiri ummati al-mahdiyah, akan keluar dari akhir umatku al-mahdi. Ya, akhir umatku al-mahdi. Sebentar, kita termasuk yang akhir bukan? Termasuk yang akhir bukan? Sepertinya kita termasuk yang akhir, berapa? Begini, umur umat Islam di dalam Sahih Bukhari bab Umrul Ummah, Rasulullah menjelaskan 1500 tahun. Inna baqaukum minal umam kama salitatila arti anzala ila haliha. Jabrullahu ayyamuru biha ayyakumu biha ana alaidi min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi. Al-hadis, panjang hadisnya. Masa kalian tinggal di muka bumi ini dibandingkan dengan umat terdahulu seperti Taurat yang Allah turunkan pada orang Yahudi. Allah perintahkan Yahudi mengamalkannya dari subuh sampai maghrib. Ternyata Yahudi hanya sampai duhur. Lalu dikembalikan pada Allah, lalu Allah menurunkan itu, tugas itu diteruskan pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Kata Allah, amalkan sampai maghrib. Orang Nasrani hanya sampai asar. Lalu Allah kembali perintahkan tugas saja pada umat Islam dalam bentuk Al-Quran. Allah perintahkan agar mereka mengamalkannya dari asar sampai maghrib. Umat Islam tuntas mengamalkannya. Maka Yahudi dikasih 1 qirat, Nasrani dikasih 1 qirat juga, dan umat Islam dikasih 2 qirat. Yahudi dan Nasrani protes, ya Allah, di mana ajran isumim ajrahim, ya Allah, kok pahala kami setengah pahala umat Islam? Afala nahnu aksara umuran wa amalan, bukankah kami panjang umur dan panjang banyak amalnya? Padahal mereka tadi hanya setengah main. Azalamtukum, apakah aku zalim pada kalian? Ahunaka adilum minni, apakah ada yang lebih adil daripada aku? Ya, Yahudi hanya setengah main tadi, Nasrani juga sama. Nah, Rasulullah menyebutkan umur kita dengan contoh soal seperti ini. Oh, berarti umur umat Islam adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani, UY plus UN. Lakin fi ziyadah, kata para ulama ada ziyadah sedikit, yaitu masa fatrah antara diangkatnya Nabi Isa dengan Rasulullah diutus. Dan ulama ahli hadis sepakat tidak lebih dari 100 tahun. Maka kalau kita jumlahkan, Yahudi itu umurnya 900 tahun, Nasrani 500 tahun, masa fatrahnya 100 tahun. Jadi berapa? 1500 tahun. Apakah umat Islam umurnya 1500 tahun? Umur umat Nabi Muhammad iya, tapi untuk orang beriman kayaknya kurang dari itu. Baik, kurang dari itu. Maksudnya ya, angka ini nih. Ini kan angka dimulainya kebangkitan Islam ya. Maksudnya angka umat Islam berkuasa di dunia. Nah, Imam Mahdi memimpin di sini. Dari sini kalau kita hitung kekuasaan Imam Mahdi dalam hadis Rasulullah, Imam Mahdi itu antara 7 sampai 9 tahun. Andaikan ini 7 sampai 9 tahun, Imam Mahdi kekuasaannya 9 tahun, kita ambil angka terbanyak, tambah 5 tadi berapa? 14 tahun. Ya. Berarti kalau 14 tahun berakhir di tahun berapa? Dari tambah 5 ini kan 2004 tambah 9 2033. Betul? Nah, kemudian setelah Imam Mahdi wafat, umat Islam akan dipimpin Al-Qahtani, dan Al-Qahtani tidak lebih dari 1 tahun. Itulah khalifah terakhir umat Islam. Tambah 1. Nanti kemungkinan 2034 umat yang beriman habis di muka bumi. Ini perkiraan saja. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang berkehendak apakah ini terjadi betul. Ini hanya perkiraan saja berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Tentang ajal hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan perkiraan analisanya berdasarkan hadis ya yang tadi kita baca dari Abu Daud. Nah, berarti kita inilah umat akhir zaman. Jadi kemungkinan besar Imam Mahdi akan muncul di zaman kita. Nah, lalu siapa yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi? Ada 3. Yang pertama Ahlus Syam, yang kedua Ashabu Rayatis Sud, yang ketiga Taifah Mansurah. Ya. Jadi pengikut Al-Mahdi ya. Itu ada 3. Ini pendapat saya. Ya, pendapat saya. Yang pertama Ahlus Syam.
Yang ketiga Ashabu Rayatis Sud. Dan yang ketiga, ini yang kedua, yang ketiga Taifah Mansurah. Siapa Ahlu Syam? Syam adalah nama tempat yang diambil dari nama putra kedua Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh dan orang beriman mendarat di Bukit Cudi Turki, anak yang pertama Yafis mengembara ke atas, melahirkan Eropa dan Balkan, melahirkan Rusia, Yugoslavia, Yahudi, Khazar, kemudian Cina dan Turkmenistan. Kemudian ke atas melahirkan Eropa. Syam tinggal ke bawah turun, melahirkan Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon serta Arab. Ham anak yang ketiga turun ke samping bawah, melahirkan Mesir dan Afrika. Adapun kita Asia ini Bhinneka Tunggal Ika, campuran dari mereka semua. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang kulit hitam ada, yang kulit putih ada, yang kulit merah ada, yang kulit sawo matang ada. Ada yang lain dari? Tidak ada. Nah, kalau saya lihat itu Ahlu Syam. Namun ketika kita berbicara Syam dari sisi kebangkitan Islam, maka tertuju kepada Palestina dan Suriah. Nah, dari sinilah akan lahir pasukan pembela Imam Mahdi, ya, pasukan muwahhidun, pasukan ahli tauhid, yang mereka juga akan membawa bendera hitam. Ya. Nah, terkait dengan ini Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu jundun fil Iraq, wasatakunu jundun fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan nanti di akhir zaman di Irak, Syam, Palestina, Suriah dan di Yaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajadna dzalika bi ayyi jundin najtami? Wahai Rasulullah, jika kami menemukan pasukan itu terjadi, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Nah, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisyam. Hendaklah kalian bergabung dengan Syam, Palestina atau Suriah. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya di atas bumi Syam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Syam adalah negeri di mana iman berakhir di akhir zaman. Ketika huru-hara dan petaka banyak terjadi, iman akan bertahan di bumi Syam. Hum min khiyari ahli al-ard yaumaidin. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi, ya, penduduk di muka bumi imannya. Jadi iman kita akan bertahan di bumi Syam nanti. Maka mereka yang terbaik adalah mereka yang hijrah ke bumi Syam. Kemudian juga Rasul menyatakan, satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa inna min khiyari ahli al-ard yaumaidin alladziina yuhajjiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Dan sebaik-baik manusia di muka bumi adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Dicatat dalam sejarah Nabi Ibrahim pernah hijrah dari Ur, Babilonia, Irak, ke Haran. Haran ini adalah Suriah. Nah, dari Haran Rasulullah tinggal kemudian ke Nabi Ibrahim ke Halab. Di Haran ayahnya meninggal usia 250 tahun. Tarikh bin Nakhur, ayah dari Nabi Ibrahim. Lalu tinggal di Halab, Aleppo. Nah, dari Aleppo inilah masuk ke Al-Khalil. Al-Khalil orang menyebutnya Hebron, Palestina. Nah, jadi bumi hijrah Nabi Ibrahim ini adalah Syam, Palestina dan Suriah. Wilayah itu sekarang menjadi dua. Jadi para muslim yang dirahmati Allah, mereka lah Ahlu Syam. Baik, nah Yahudi ingin menguasai dunia, sementara mereka melihat Syam adalah jantung dunia, karena dia menghubungkan tiga benua. Afrika, ini Syam kan, di bawahnya ada Afrika dan Mesir, di atasnya ada Eropa, Balkan, kemudian dari Syam ini juga ke Asia. Maka siapa yang menguasai Syam, dia akan menguasai dunia. Maka Israel menguasai Palestina. Nah, kenapa Palestina tidak Suriah? Karena di Palestina terdapat istana raja mereka, Nabi Sulaiman, Masjidil Aqsa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lalu siapakah Ashabur Rayatis Sud? Ashabur Rayatis Sud adalah pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Ya, ini sebagaimana hadisnya, bisa perlihatkan.
Ini tidak saya bahas, tapi kita percepat ya pembahasannya. Yakhruju min Khurasan rayatu Sudun. Rayatun Sudun. Akan muncul dari bumi Khurasan rayatun Sudun, pembawa panji hitam. Panji hitam akan muncul ya. Royah itu bendera. Artinya jumlah mereka banyak yang membawa bendera hitam. Sud hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikan langkah mereka sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Iliya. Iliya itu adalah Al-Quds, orang dunia menyebutnya Yerusalem. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari bumi Khurasan ini muncul panji hitam, lalu mereka bergerak tanpa terkalahkan hingga bendera mereka berkibar di bumi Palestina, itu pertanda Imam Mahdi ada di tengah-tengah mereka. Ya. Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah mereka. Nah, jadi sama dengan Ahlu Syam. Ahlu Syam juga mereka membawa panji hitam. Para Allah bisa cek di Gaza. Di Selat Gaza sekarang panji hitam bertuliskan La ilaha Muhammadur Rasulullah itu berkibar. Ya, di Gaza. Jadi ketiga kelompok ini membawa panji hitam. Di manakah Khurasan? Ini Khurasan, wilayah perbatasan yang menghubungkan antara Iran dengan Afghanistan. Namun saya yakin Khurasan yang dimaksud ini adalah Afghanistan, bukan Iran ya. Dan dari Khurasan ini akan bergerak pasukan pembawa panji hitam. Dan para ahli hadis kontemporer, di antaranya ada Syekh Nabil Ali Wadi, Syekh Muhammad Hasan, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Mereka meyakini kalau Ashab Ratisud Khurasan ini adalah Afghanistan. Dan Bapak Ibu sudah tahu sekarang, Iwafilah sudah mengetahui bahwa Amerika sekarang sudah mencabut pasukannya total dari Afghanistan. Artinya Afghanistan sekarang sudah mulai kembali ke tangan Taliban. Dan Taliban sudah mulai berkuasa kembali di Afghanistan, resmi sebagai penguasa negara Afghanistan. Apalagi kemarin beritanya sudah datang ya, Afghanistan ke Taliban ke Indonesia, itu isyarat kalau pasukan yang ketiga itu adalah Indonesia. Insya Allah. Yakin?